Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, kali ini di video ini kakak ingin membahas ataupun sharing mengenai materi turunan. Turunannya turunan fungsi aljabar. Oke ya. Kita simak pembahasannya, videonya seperti berikut ini. Nah, turunan fungsi aljabar. Misalkan ada fungsi Y sama dengan AX pangkat N. Kalau misalkan kita turunkan, maka caranya adalah A dikali N, pangkatnya kali dengan koefisien A kali N, nanti pangkatnya berkurang 1. Nah, sebagai contoh, Y sama dengan 5X pangkat 4. Nah, 5X pangkat 4 berarti tinggal kita kaliin aja nih ya. Pangkat dengan koefisien berarti 5 kali 4, maka jadinya 20. 5 kali 4-nya 20. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, atau enggak kakak tulis dulu ya. Ini prosesnya gini, 5 dikali dengan 4, kemudian pangkatnya dikurangi 1 sesuai dengan sifat yang ini ya. Maka jadinya 5 kali 4 20, 20X pangkat 3. Nah, terus kalau misalkan contohnya seperti ini, yang kedua misalkan Y sama dengan 2 per X pangkat 3. Nah, gimana kalau misalkan dia pangkatnya ada di bawah? Kalau ada di bawah, kita ubah dulu dia ke atas dulu. Kita rubah ke atas, ini belum diturunin ya. Kita rubah ke atas, jadinya Y sama dengan 2X pangkat minus 3. Ini belum diturunin, baru mengubah dari pangkat yang di bawah ini ke atas. Kalau dia pangkat positif, kalau ke atas jadinya pangkat negatif. Kalau di bawahnya pangkat negatif, pindah ke atas jadinya pangkat positif. Nah, setelah ini baru bisa kita turunkan. Turunannya berarti, nah sekarang bisa langsung ya. 2 dikali min 3, min 6. X, pangkatnya dikurangi 1. Berarti min 3 dikurangi 1. Jadinya minus 4. Ataupun jawaban seperti ini bisa kita rubah lagi. Kita balikin lagi supaya jadi pangkat positif. Maka dia harus ke bawah ya. Jadinya min 6 per X pangkat 4. Nah, X pangkat min 4-nya kita pindahin lagi dia di bawah, biar jadi pangkat positif. Contoh yang ketiga, gimana kalau misalkan dia bentuknya bentuk akar? Y sama dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, bentuk ini pun kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat, karena lihat bentuknya adalah harus bentuk pangkat. Maka jadinya Y sama dengan X pangkat 2 per 3 gitu ya. X pangkat 2 per 3. Nah, baru bisa kita turunkan. Turunannya adalah kali ke depan ya. Berarti 2 per 3 kali 1 nih ya. 2 per 3 kali 1, 2 per 3. X pangkatnya kurangi 1 nih. 2 per 3 dikurangi 1. 2 per 3 dikurangi 1 sama dengan 2 per 3 dikurangi 3 per 3. Didapat min 1 per 3. Dapat min 1 per 3. Misal jawaban seperti ininya kita ubah dalam bentuk pangkat positif. Berarti dia harus ke bawah. Jadinya 2 per X pangkat 3. X pangkat 1 per 3. Ataupun ini kita rubah lagi supaya dia jadinya bentuk akar lagi. Kita rubah lagi 2 per 3 akar pangkat 3 dari X pangkat 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang sifat-sifatnya ini. Sifat-sifat yang perlu kita pahami dan perlu kita hafal juga adalah 4 sifat ini. Lebih intinya sih ketiga sifat ini ya. Kalau misalkan Y sama dengan K-nya konstanta, maka turunannya adalah 0. Kalau misalkan Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah dimana U dengan V-nya ini adalah suatu fungsi. Ini fungsi gitu ya. Maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen.
Terus kalau misalkan dia bentuknya Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen per V pangkat 2. Dan terakhir, kalau misalkan dia bentuknya fungsi berpangkat, maka pangkatnya ke depan, gitu ya. Dikali dengan si fx-nya, pangkatnya kurangi 1, dikali dengan turunan yang di dalam fungsinya. Nanti yang ini biar lebih jelas semuanya ini kita ke contoh. Tadi sampai 3 ya. Sekarang contoh yang keempat. Contoh yang keempat, misalkan ada fungsi Y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah dengan 2 per X dikurangi dengan 5 misalkan. Cari turunannya. Nah, kita pengen mencari turunannya nih. Maka bentuknya ini masih ada di bawah nih. Kita buat dia ke atas terlebih dahulu ya. Berarti ini sebelum kita turunin kita rubah dulu. Jadinya Y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat min 1 gitu ya. Dikurangi 5. Nah, kalau dia sudah dalam bentuk pangkat semua, baru bisa kita turunin. Turunannya jadinya apa nih? Ya, aksen gitu ya. Turunannya berarti jadinya ini kali ya. 3 kali 4, 12. X pangkatnya berkurang 1 berarti tinggal 3 gitu ya. Terus ini kali ke depan berarti jadinya min 2. X pangkat kurangi 1 berarti jadinya min 2. Nah, dia kan gak ada S-nya ini ya. Kalau misalkan gak ada S-nya ya berarti turunannya adalah 0 sesuai dengan yang ini ya. 0 nanti nggak usah ditulis kan. Oke, berarti ini habis turunannya ya. Nah, ataupun ini kita ubah lagi jadinya dalam bentuk pangkat positif. Berarti jadinya 12x pangkat 3 min 2 per X pangkat 2 gitu ya. Oke, contoh yang kelima. Contoh yang kelima, Y sama dengan 2x pangkat misalkan pangkat 3 gitu ya, ditambah dengan 5 akar pangkat 4 dari X pangkat 3 gitu ya, dikurangi 7x ditambah dengan 9. Oke. Nah, ini ada yang belum dalam bentuk pangkat nih. Nah, yang ini ya. Ini dia masih dalam bentuk akar nih. Kita rubah terlebih dahulu. Sebelum diturunin kita rubah dulu. Berarti jadinya Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5. Nah, ini kita ubah dalam bentuk pangkat. Berarti jadinya X pangkat 3 per 4 gitu ya. Dikurangi 7x ditambah dengan 9. Berarti turunannya adalah kita kali nih ya. Jadinya 6. 2 kali 3 6. X pangkat kurangi 1 berarti tinggal 2. Nah, ini kaliin ke depan ya. 5 dikali 3 per 4. 5 dikali 3 per 4. Kita tulis saja di bawah. 5 kali 3 per 4 jadinya 5 kali 3 15. 15 per 4 X pangkat 3 per 4 kurangi 1. 3 per 4 kurangi 1 berarti jadinya min 1 per 4. Nah, 7x turunannya. Turunan 7x berarti tinggal min 7. 1 kali 7, 7. Pangkatnya berkurang 1 berarti habis kan ya. Berarti tinggal angka yang di sininya aja ya, min 7. Turunan 9 habis 0. Nah, udah selesai. Ataupun ini kita ubah lagi ke dalam bentuk ke bawah lagi biar jadi pangkat positif. Berarti jadinya 6x kuadrat ditambah 15 per 4 X pangkat 1 per 4. Ataupun 1 per 4 jadinya seperti ini ya. Nah, gini ya. Oke. Minus 7 biar lebih manis, 15-nya kita taruh di tengah. Nah, gini. Nah, contoh selanjutnya, Y sama dengan X min 3 dikali X kuadrat ditambah 5X min 7. Berarti ini dia perkalian fungsi.
Nah, maka kalau misalkan ini perkalian fungsi, berarti kita gunakan sifat yang ini, yang kedua ini, yang UV. Berarti turunannya U aksen V ditambah UV aksen. Nah, mana yang jadi U sama V bebas. Misalkan ini U berarti ini V, ataupun ini yang U, ini berarti yang V gitu ya. Misal ini yang U nih. U-nya berarti X-3 ya. X-3 dan V-nya adalah X kuadrat ditambah 5X-7. Nah, dari rumus ini kita butuh U aksen sama V aksen. Nah, artinya apa? Si U-nya ini kita turunin. Turunin berarti U aksen didapat apa? Turunan X adalah 1 gitu ya. Pokoknya kalau misalkan Y sama dengan 8X berarti turunannya ya 8 gitu ya. Y sama dengan min 9X turunannya ya berarti min 9 gitu ya. Tinggal angka yang di depannya aja. Turunan X ya berarti 1 gitu ya. Turunan min 3 habis 0. Nah, ini juga butuh V aksen. Berarti V aksennya adalah ini kali ke depan ya. 2X. Ini jadinya tambah 5 gitu ya. Ini habis ya. Oke. Kita masukkan ke bentuk rumusnya. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen. Berarti U aksennya kita masukkan 1. V-nya adalah yang ini ya. X kuadrat ditambah 5X min 7. Ditambah U lagi. U-nya yang ini X min 3. Dikali V aksen. V aksennya yang ini ya. Dikali 2X plus 5. Ini kalikan 1 berarti nggak ngaruh ya. Kita tulis lagi nih X kuadrat ditambah dengan 5X min 7 ditambah dengan ini kaliin X min 3 kali 2X plus 5. Biasa kalinya kali pelangi ya. Ini kali ke sini, kali ke sini, kali ke sini, kali ke sini gitu ya. X kali 2X, 2X pangkat 2. X kali 5, 5X. Terus min 3 kali 2X, min 6X. 5X kurangi 6X berarti min X gitu ya. Min 3 kali 5, min 15. Oke. X kuadrat tambah 2X kuadrat. Berarti jadinya 3X kuadrat. 5X dikurangi X. Berarti tinggal 4X. Min 7 min 15 minus 22. Nah, ini hasilnya. Oke, ada cara lain nggak Kak yang ini? Ada. Cara lainnya adalah si fungsi yang ini sebelum kita turunin kita kaliin aja. Kali pelangi ya. Kalau sudah dikali pelangi nanti tinggal diturunin biasa gitu ya. Lebih mudah yang mana? Sebenarnya kalau misalkan sama-sama pangkat 1, ini pun gak masalah kita kaliin dulu semuanya. Tapi kalau misalkan menemukan di sini ada pangkatnya, pangkat 3 misalkan gitu ya. Maka ini akan lebih sulit kalau misalkan cara langsung turunan. Ini dikali gitu, ininya dijabarin dulu, maka akan lebih sulit. Nah, berarti ini lebih mudahnya menggunakan UV ya. Nah, contoh yang ketujuh, gimana kalau misalkan dia bentuknya fungsinya pembagian? Maka kita gunakan sifat yang U per V ini. Sifatnya jadinya U aksen V dikurangi U V aksen per V pangkat 2. Mana yang jadi UV? U-nya atas, V-nya bawah. Berarti kita tulis di sini ya, U-nya adalah 3X. U-nya 3X min 5. Dan V-nya adalah 8 min X. Butuh U aksen sama V aksen. Berarti U aksennya sama dengan berapa? Turun 3X min 5. Turunannya berarti 3 gitu ya. Pokoknya kalau misalkan 3X berarti turunnya angka yang di depannya aja. Maaf kakak batuk ya. Oke, turun yang V aksen. Turun V aksen berarti berapa? Min 1 ya. Min 1. Nah, kita masukkan ke bentuk U aksen V. U aksen V dikurangi U V aksen per V pangkat 2. Oke. U aksennya 3. V
V-nya 8 min X. Terus dikurangi U lagi. U-nya 3. U-nya 3X min 5. V aksen. V aksennya minus 1 per V pangkat 2. Berarti 8 min X pangkat 2. Tinggal kita uraikan. 3 kali 8 24. 3 kali min X min 3X. Min kali min jadinya plus ya. Berarti min kali min jadinya plus, tinggal 3X min 5 gitu ya. Per 8 min X pangkat 2. Oke. Min 3X tambah 3X yang ini habis. Coret. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal 24 kurang 5. 24 kurang 5 berarti 19. 19 per 8 min X pangkat 2. Oke. Nah, contoh yang terakhir. Misalkan ada fungsi Y sama dengan 2 dikali 3X kuadrat min 5X plus 2 pangkatnya pangkat 4. Nah, dia berpangkat nih. Berarti kita gunakan sifat yang terakhir yang ini ya. Berarti turunannya adalah ini kalikan ke depan ya. 4 kali 2 berarti jadinya 8. 3X kuadrat min 5X ditambah 2. Pangkatnya berkurang 1 berarti tinggal 3. Nah, ini baru selesai yang ini nih. Oke ya. Pangkatnya berkurang 1. Dikali dengan apa? Turunan si fungsinya. Berarti turunan yang di dalamnya ini ya. Kali dengan turunan yang di dalamnya. Turunan dari 3X kuadrat min 5X tambah 2. Turunannya ini 6X ya. 6X. Ini berarti min 5. Turunan 2 habis 0. Oke. Selanjutnya yang ini yang 8 dengan yang 6X min 5 ini bisa kita kali ya. Kita kalikan berarti jadinya 8 kali 6X dapat 48X. 8 kali min 5 min 40. Kalikan dengan yang ini. 3X kuadrat min 5X ditambah 2 pangkat 3. Nah, udah selesai ya. Nah, oke adik-adik, itu adalah pembahasan mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, nanti di video berikutnya akan kakak bahas cara cepatnya. Cara cepat mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, oke, makanya jangan sampai ketinggalan ya di video berikutnya. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.